Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Mit Vero, dalam pelajaran agama. Nah, pada pelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai cara hidup murid Yesus dalam persekutuan. Nah, pada dasarnya, nggak ada seorang pun tuh yang pengen hidup sendirian. Sebab itu, hidup dalam kelompok merupakan kebutuhan. Nah, dalam persekutuan, setiap anggota itu saling berbagi, menguatkan, mengasihi, dan memperhatikan. Dan persekutuan itu terbentuk oleh minat yang sama, kepentingan yang sama, pemimpin, latar belakang, visi misi yang sama. Nah, inilah awalnya kenapa ada persekutuan. Persekutuan itu bisa terbentuk karena ini semua. Selanjutnya itu, tadi itu hal yang membentuk seseorang itu mau bersekutu. Nah, ini di sini ada hal yang menghancurkan persekutuan. Nah, persekutuan apa aja? Ada sikap egoisme, lalu sikap kurang bertanggung jawab, lalu sikap kurang jujur satu sama lain, dan kurangnya rasa memiliki persekutuan. Lalu sikap kurang peduli dan lain-lain. Nah, inilah hal-hal yang bisa menghancurkan persekutuan. Nah, lalu bagaimana gambaran hidup jemaat perdana? Nah, kita akan lihat. Nah, gambaran hidup jemaat perdana yang pertama itu Roh Kudus yang mempersatukan mereka. Jadi Roh Kuduslah yang mempersatukan jemaat perdana. Berkumpul dan berdoa bersama. Mereka selalu melakukan itu dengan penuh kegembiraan dan ketulusan hati. Setiap anggota persekutuan adalah sama, sederajat. Jadi tidak ada yang merasa lebih besar atau lebih kecil, semuanya sama. Lalu adanya kepemimpinan yang melayani. Nah, kalaupun ada pemimpin, koordinator, itu dia sebagai tidak hanya menyuruh-nyuruh, tetapi juga mau melayani. Karena tadi sebelumnya anggota persekutuan itu sama. Nah, milik pribadi menjadi milik bersama. Sehati sejiwa, artinya ketika ada yang kekurangan itu tidak berat hati, dengan senang hati mau memberi, karena apa yang dimiliki itu berarti juga sama milik anggota jemaat yang lain. Lalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Itulah gambaran ini persekutuan jemaat perdana. Nah, ini kita lihat kondisi sekarang. Manusia itu adalah sebagai makhluk pribadi dan sosial. Seharusnya menyadari peran orang lain dan dirinya sendiri untuk membangun hidup dalam kebersamaan jemaat. Iman kita dapat berkembang karena dan dalam kebersamaan dengan jemaat. Nah, disinilah iman sebagai sosial, bahwa dalam mengembangkan iman kita membutuhkan orang lain. Nah, ini silahkan tugasnya kalian kerjakan. Yang pertama, siapakah yang paling bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan persekutuan dalam gereja? Nah, silahkan kamu jelaskan. Lalu yang kedua, bacalah teks kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 13-31. Dari bacaan tersebut, pesan apa yang dapat kamu petik untuk kehidupan persekutuan umat gereja zaman sekarang? Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semakin mengenal dan menjadi murid Yesus yang baik. Selamat bertemu di kemudian hari. Terima kasih.